Ci, cek cek. Halo. Ci, nggak ada suara saya nggak bang? Suaranya ada bro, ada. Cek. Suaranya ada bro, jelas. Suaranya ada di sini. Suaramu jelas. Tapi kok saya nggak dengar suaramu? Mau bahas apa Bang Juma? Tunggu, sabar. Saya setting dulu ini. Kamu nggak ada di sini. Oh gini. Oke. Gimana bro? Suara saya jelas di sana? Iya jelas tapi jelek. Ya nggak apa-apa. Yang suara jelek yang penting hatinya baik Bang Juma. Yang penting bagus. Ya itu. Oke lah kalau begitu. Temanya apa ini Bung? Temanya apa ya? Itu temanya Bro Juma, Kristen anti Tuhan. Itu gimana tuh Bang Juma? Iya. Coba ya memang dulu. Ya kan memang Kristen itu anti Tuhan bro. Gimana? Coba jelaskan biar seperti apa sih anti Tuhan itu gimana? Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 3, satu-satunya Tuhan itu yang ada di langit. Tidak ada di bumi Tuhan itu. Sebagai hakikat Tuhan itu adanya di langit saja, bukan di bumi. Yang di bumi itu makhluk. Makanya Maria itu melahirkan makhluk. Tetapi orang Kristen tidak puas. Orang Kristen ingin menuhankan anak Maria. Orang Kristen itu tidak puas kalau yang bukan Tuhan itu Yesus. Harus Yesus. Ya kan? Betul nggak? Oke. Nah, oleh karena itulah kemudian orang Kristen itu anti terhadap Tuhan. Karena Yesus memperkenalkan Tuhan, tetapi Kristen menolak itu. Kristen maunya yang Tuhan itu Yesus. Sedangkan Yesus maunya yang Tuhan itu adalah yang ada di langit, yang mengutus dirinya, yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengarkan suaranya. Dalam Yohanes 5 nomor 37. Oke Bang Juma. Bang Zuma ini setuju nggak? Berarti dari narasi Bang Zuma, berarti Bang Zuma ini setuju bahwa kalau Tuhan itu berasal dari langit, dari atas, betul? Kok pelanggaran ya? Tuhan tidak punya asal, Bung, karena Tuhan itu meliputi alam semesta. Iya, dari surga lah, dari surga. Hah? Dari surga. Dari surga. Dari langit itu banyak, malaikat dari langit, makhluk dari langit. Ya, oke. Menurut Bang Zuma, nanti kalau Bang Zuma meninggal, Bang Zuma ini mau kemana? Alam barzah. Oke, setelah alam barzah? Alam barzah ke surga, ke jannah. Oke, surga di mana itu? Surga itu masih rahasia. Yang jelas surga itu meliputi seluas langit dan bumi. Oke, Bang Zuma percaya ada surga? Oh pasti. Oke, surga tempatnya Allah enggak? Enggak. Terus gimana tuh? Surga itu alam. Dan Tuhan mustahil kemudian tinggal di alam ciptaannya. Itu mustahil. Makanya Tuhan itu menurut Yesus maha tinggi. Kalau dia disebut maha tinggi, berarti dia tidak rendah. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Kita fokus saja ke tema kita. Kristen itu anti Tuhan. Tuhan itu harus absolut. Tuhan itu wajib mutlak, tak ada kekurangan, sempurna dia. Tidak berbagi, tidak berbilang. Seperti itu, Bang. Nah, sedangkan orang Kristen ini menggantikan Tuhan yang maha tinggi ini dengan manusia bernama Yesus. Oke. Berarti kalau begitu Bang Zuma, berarti inti dari narasi itu berarti Allah Maha Kuasa, betul nggak? Allah Maha Kuasa, makanya nggak bisa jadi makhluk dia. Oke. Bang Zuma,
di dalam diri Allah itu, abang Zuma setuju nggak kalau Allah itu melampaui akal, dan Allah itu tidak ada yang mustahil baginya untuk melakukan segala sesuatu. Ya, Dan kalau bentar. Dan tidak ada kata tidak di dalam dirinya. Abang setuju nggak dengan hal itu? Kalau dalam dirinya ya jelas tak ada mustahil. Oke. Berarti Dalam dirinya ya, dalam dirinya. Oke. Tetapi yang perlu Anda pahami, berbicara mengenai hakikat Tuhan, mustahil Tuhan itu lemah. Mustahil kemudian Tuhan itu sama dengan makhluk. Ya, mustahil Tuhan itu binasa. Mustahil Tuhan itu baru. Mustahil Tuhan itu tidak ada. Nah, itu jawaban ke depan nanti. Pelan-pelan dulu. Kita yang mendasar dulu, bro. Ya, apa itu? Oke, yang mendasarnya begini, bro. Kita harus memastikan dulu seperti apa kemahakuasaan yang dipahami oleh Bang Zuma gitu loh. Ya, Tuhan ketika ingin mengadakan sesuatu, Dia tinggal mengatakan jadi, maka terciptalah hal tersebut. Oke, berarti Bang Zuma ini percaya bahwa Allah itu maha kuasa kan? Iya, pasti. Berarti tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang kata tidak di dalam dirinya, betul? Oh, ada sifat mustahil yang melekat pada diri Tuhan. Salah satunya adalah mustahil membutuhkan yang lain. Itu mustahil. Buat salatuhu lihawadisi, itu mustahil. Kemudian dia fana, mustahil dia mati. Kemudian mustahil dia lemah, ajzun, itu tidak bisa. Berarti Tuhan tidak mati. Oh jelas, karena Tuhan itu menghidupkan, Dia adalah sumber kehidupan. Yang mati itu makhluk. Isa mati enggak? Isa mati. Yesus mati juga. Bentar. Saya bingung. Yang lain juga mengatakan Isa tidak mati. Oh, belum mati saat sekarang. Masih hidup dia. Masih hidup kan? Yes, seperti layaknya malaikat masih hidup, mereka belum mati. Nggak ada yang kemudian luar biasa di situ, karena itu kehendak Tuhan. Isa manusia, dia bukan malaikat, apalagi Tuhan. Isa kan manusia seperti kita kan, bukan malaikat kan? Betul sekali. Manusia mengalami kematian, betul? Betul sekali. Isa mengalami kematian enggak? Jelas, nanti akan mengalami kematian. Kapan? Pada saat dia datang yang kedua kalinya, mengemban amanah, mengaminkan ajaran Islam, menjadi makmum bagi umat Islam, lalu kemudian beliau meninggal dunia. Wafat dia. Ayatnya di mana, bro? Nanti setelah dia melakukan penghakiman, setelah itu dia meninggal, ayatnya di mana? Biar aku buka di sini. Di Bible? Enggak. Maksud di iman Anda lah, kan kita bahas iman saudara. Surah Maryam. Bentar ya. Surah Maryam ayat 30, coba Anda lihat. 30 ya? Bukan ya? Bentar, saya buka di sini. Ayat berapa itu? 33 ya? Bentar, bro. Silakan. Jadi itu makanya aku bilang Anda itu anti Tuhan, karena Yesus yang Anda sembah itu bukan Tuhan. Dia makhluk ciptaan. Kita uji baru nanti narasi Anda terbukti. Tidak ada lagi yang bisa. Perlu lagi diuji Yesus, buktinya manusia. Apa yang coba diuji lagi? Kita uji seperti apa? Apa yang mau diuji? Kan ini uji kan aja. Framing. Ini kan framing. Oh, kalau begitu buktikan Yesus bukan manusia. Bentar. Ya silakan. Jadi taraf otak manusia itu memang ini ya, berlevel-level ya. Ada yang level 1, ada yang 0,5. Orang-orang yang menyembah Yesus itu, saya katakan taraf otaknya terkait ketuhanan itu 0,2. Jadi kalau dihitung 1 sampai 100, otak Kristen ketika membahas ketuhanan itu cuma 0,2. Gitu, Bang. Maryam berapa, bro? 33. Ini larinya ke Maryam, kenapa nggak larinya ke Yesus? Ya kan itu kan berbicara kematian Isa kan? Enggak, kami tidak menyembah Isa. Yang kami sembah Allah. Harusnya tema kan, Kristen anti Tuhan. Apakah orang Kristen, apakah saudara menyembah Nabi Isa?
Iya, maksudnya kan Enggak, saya tanya dulu, apakah saudara menyembah Nabi Isa? Saya mau membuktikan narasi Nggak ada Bang Zuma hubungannya ini loh, nggak ada hubungannya loh. Nabi Isa bagi kami itu makhluk, manusia. Dia nabi. Nah sekarang yang Anda sembah itu Yesus. Maka muncul pertanyaan, apakah Yesus itu bukan manusia? Kalau dia manusia berarti tema kita betul. Oke, dah saya baca ya bro. Maryam 33. Apa hubungannya kira-kira ya? Hah? Apa hubungannya ya? Ya kan Bang Zuma yang kasih ayat ini, Mbok. Iya, kan Anda bertanya tentang Nabi Isa, apakah Nabi Isa itu tidak wafat? Saya katakan untuk saat ini beliau belum wafat. Nanti datang kedua kalinya baru wafat. Oke. Saya baca, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Terus, yang Anda ingin jual di sini apa? Oke, tadi kan Bang Zuma bilang Isa itu tidak mati. Iya. Oke, sedangkan ayat yang Anda sembah ini ya Isa. Oke. Kan lucu. Bukan, kan kita uji dong. Kok jadi kemana-mana ambil pelampung? Kita uji dong. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Anda nguji apa? Ini yang jadi masalah ini, Kristen anti Tuhan. Kenapa ke Nabi Isa? Lucu kan? Kan Anda tadi kan yang membawa kalau terus itu tidak mati. Saya katakan kepada saudara, Nabi Isa itu belum mati. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum. Belum mati. Bin nahar. Jadi kalau kata wafat itu bisa diartikan tidur. Jadi Nabi Isa sekarang itu masih tidur dia. Belum meninggalkan dunia dalam arti kata seperti terpisahnya jasad dan ruh. Sekarang Yesus jasadnya dan ruhnya masih menyatu, berarti dia masih hidup. Berarti Isa tidak mati dong, berarti sama dengan Tuhan. Berapa kali saya harus sampaikan kepada Anda, Nabi Isa belum meninggal dalam arti kata terlepas ruh dan jasad. La haula wala quwata illa billah. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Ini kita sedang bahas Kristen. Iya, Islam itu adalah makhluk bertuhan, Kristen itu adalah makhluk anti Tuhan. Kok nggak bisa dibantah? Sebenarnya begini Bang Zuma, saya kan menyenggol tentang Isa itu karena Anda mengatakan Tuhan itu tidak mati, betul? Iya, masalahnya sekarang ini apa coba? Sebenarnya tadi kita masalahnya Nabi Isa ini apa hubungannya dengan Kristen yang anti Tuhan? Begini bro, apa nggak malu dengan tema ini? Buktikan kalau Anda itu bertuhan. Ngapain malu? Enggak Yesus malu. bukan Tuhan loh. Saya nggak malu bro. Karena memang saya bilang tadi apa 0,2% aja. Oke, saya nggak malu bro. Begini. Nah, iya memang karena bagaimana Anda bisa menjadi Kristen kalau Anda masih punya malu? Orang yang punya malu tidak mungkin menjadi Kristen. Oke. Gini Bang Zuma. Tadi saya mau menyenggol tentang Isa karena Bang Zuma tadi bilang Tuhan itu tidak mengalami kematian, tidak seperti manusia. Tidak mengalami kematian. Makanya saya juga menyenggol sedikit tentang Nabi Anda, Isa. Nabi Isa itu bakal wafat nantinya. Setelah datang kedua kalinya beliau itu akan wafat. Ayatnya sudah kubacakan kepada Anda tadi kan. Tadi bro bilang wafat itu bukan berarti mati tapi tidur. Iya, Bung, di dalam ayat Maryam, surah Maryam ayat 33 itu tidak berfokus pada kata wafat. Berfokusnya pada dibangkitkan hidup kembali. Wa yauma ub'atsu hayya. Mana yang benar ini Bang Zuma? Apakah wafat atau kayak seperti tidur? Tadi narasi Anda begitu. Makanya gini, pasang. Tapi bagaimana ya? Kamu punya otak berfungsi cuma 0,2 jadi susah gitu loh. Dengarkan saya. Dengar. Otakmu itu cuma 0,2%. Bagaimana bisa saya menjelaskan Al-Quran sementara otakmu nggak muat penjelasan Quran? Gimana itu?
Gimana ini? Oke, seibarat saya sedang menjelaskan tentang komponen kapal selam ke anak TK, itu gimana itu? Oke, saya minta pengakuanmu dulu. Anda tadi menyampaikan bahwa wafat itu bukan berarti meninggal, tetapi seperti tidur. Kamu baca surah Al-An'am ayat 60. Baca aja terjemahannya, karena kapasitas otak nggak sampai. Apa bedanya dengan Maryam? Iya, kamu baca dulu dong, biar otakmu itu bisa sedikit ada masukan oksigen gitu. Oke. Berapa, bro? Al-An'am ayat 60. Al-An'am 30. Oke, saya baca. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar. Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Oke, pikir tadi 30. Itu ku bilang, Bang, otak kapasitasnya rendah. Tenang, susah. Nah, kita tinggal uji aja lah mana yang. Iya, susah. Anda ingin melarikan, ingin menyembunyikan identitas Kristen yang menyembah makhluk dengan membawa Nabi Isa, kan lucu. Kita uji aja, tinggal uji aja, nggak usah. Apa yang mau Anda uji? Sementara Yesus manusia. Kenapa mengujinya ke Nabi Isa? Temanya Kristen anti Tuhan, larinya ke Nabi Isa. Licik ya, ini. Tadi kan Anda pengikut setan. Kalau Tuhan itu tidak. Pengikut iblis itu memang licik. Apa hubungannya dengan Nabi Isa? Aku bilang, apakah Anda itu menyembah Nabi Isa? Tidak. Yang Anda sembah itu Yesus. Ini makanya saya katakan Anda anti Tuhan. Surah Al-An'am 60, bro. Anda kalau masih ngotot di sini, saya turunkan ya. Ya, gimana tuh? Saya turunkan. Nggak ada hubungannya Nabi Isa dengan Yesus yang Anda sembah, itu nggak ada hubungannya dengan materi yang Anda bawa ini. Saya menunjukkan Al-Quran surah Al-An'am untuk membuktikan bahwa wafat itu bisa diartikan tidur. Wa huwallazi yatawaffakum. Itu wafat tuh, diartikan tidur. Jangan main turunkan lah. Aku nggak suka dengan orang tulul, berdiskusi dengan orang tulul. Saya turunkan. Aku nggak ada waktu untuk orang tulul. Kalau Anda ngotot, saya turunkan. Oke? Anda bahas Yesus, kenapa Anda bahas Yesus yang Anda sembah itu? Kenapa? Sekarang kita beralih kepada Tuhan Yesus, betul? Ya iyalah, kan itu temanya. Gak ada hubungannya itu. Gini, tadi Bang Zuma bilang bahwa Tuhan itu berasal dari surga. Kok Tuhan berasal? Tuhan berasal? Dari mana Anda dapat ilmu Tuhan berasal? Tapi narasi awalnya tadi begitu, itu bro. Tuhan Anda. Tuhan Anda itu berasal dari suku Yehuda. Itu Tuhan Anda. Bukti bahwa Tuhan Anda itu bukan Tuhan. Sembahan Anda itu bukan Tuhan. Gitu loh. Bung Zuma percaya nggak ada surga? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Temanya itu Kristen anti Tuhan. Maka Anda harus kemudian antitesis, membuktikan Yesus itu Tuhan. Kok larinya ke surga? Apa sih? Maksudnya begini, bro. Saya kan menanyakan itu karena tadi mengawali narasi Anda tadi bahwa Tuhan itu dari surga, dari langit. Dari mana Tuhan itu dari surga, dari langit? Berarti narasi Anda awal tadi salah. Tuhan itu pencipta alam semesta. Ente yang mengatakan Tuhanmu dari surga. Kok jadinya tuduh ke saya? Tuhan kok berasal? Tuhannya Kristen itu berasal dari suku Yehuda. Hah? Ngerti? Nah, makanya aku bilang kamu itu anti Tuhan karena kau menuhankan manusia yang berasal dari suku Yehuda. Masa sampai gitu aja nggak paham sih? Oke. Begini Bang Zuma.
Yesus itu adalah Tuhan. Ya itu Kenapa? bagimu. Nah sekarang bagi Yesus Tuhan itu yang mana? Jelas kalau Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan kitab-kitab para nabi. Itu imanmu. Yang saya tanya Yesusnya Tuhan itu yang mana? Ini ku bilang kan otakmu itu cuma 0,2% aja otakmu kawan. Yesus itu mengajarkan Tuhan itu yang mana? Dulu lah, belum ada uji udah main framing, gimana sih itu? Nggak perlu diuji, pokoknya Kristen itu anti Tuhan, titik. Ya itu kan main framing kan? Lah, Yesus bertuhan atau diuji, tidak? udah main framing. Mari kita uji, Yesus bertuhan atau tidak? Oke. Di dalam diri Yesus itu ada dua natur, bro. Nah, itu ilmu dari mana? Ya kan berdasarkan dasar kitab suci lah. Iya, dari mana? Dasarnya itu dari mana Anda mengatakan Yesus punya dua natur? Siapa yang ngajarin? Oke. Bang Zuma ada Alkitab di situ enggak? Saya tanya, siapa yang ngajarin dua natur? Yesus? Itu Alkitab. Yesus atau penulis kitab? Alkitab. Yesus atau penulis Bible? Alkitab firman Tuhan. Yesus yang mengajarkan dirinya dua natur atau pengarang Bible? Yesus. Tolong tunjukkan dalilnya, silakan. Oke. 2 Kolose 2. Itu Paulus punya itu, cuplis. Fred. Udah kamu turun, kamu turun nih atau gimana nih? Nah. Kok masih mau bertanya? Bukan terguncang. Yang saya tanya Yesus, tapi kau melakukan kebohongan mengatakan Kolose. Loh, terus gimana? Itu ada firman Tuhan. Kolose itu karangan Paulus. Saya tidak butuh itu. Yang saya tanya Yesusnya. Loh, itu data, bro. Data nenekmu peang. Saya ngerti, itu datamu, datanya Karisteng yang anti Tuhan. Karena saya sudah bilang temaku Kristen anti Tuhan. Ternyata Anda mengatakan Yesus Tuhan berdasarkan surat Paulus. Selesai kan? Berarti Anda mempertuhankan Yesus karena didoktrin dan didogma dan dipatolotoloi sama Paulus. Nah, Anda ini pengikut Paulus. Nah, kalau Anda berbicara itu udah beda tema lagi, bro. Beda tema. Saya ingin bukti. Saya ingin bukti kalau Yesus itu Tuhan. Loh, kan supaya saya tidak salah tema kalau Kristen itu anti Tuhan. Ternyata kau mengatakan Yesus itu Tuhan. Dan saya minta siapa yang mengatakan itu? Anda mengatakan Yesus. Begitu saya minta pengakuan Yesus, kamu tunjukkan pengakuan Paulus. Sakit ente ini. Loh, itu memang itu kan yang diwahyukan Tuhan bagi para nabi karena dia yang memilih para nabi itu memberitakan firman. Udahlah bang, udah. Anda terguncang kalau dikasih data. Udah. Yang mengajarkan Kolose siapa? Hah? Yang mengajarkan? Yang menulis? Iya, yang mengajarkan Kolose. Kalau yang mengajarkan ya semua orang percaya. Kalau yang menulis ya mulai error kan. Tengoklah. Yang mengajarkan sama yang menulis. Lihatlah teman-teman ya. Lihatlah teman-teman kan. Loh, sekarang bro, Bang Zuma mengajar lihat kan teman-teman. Lihat kan yang lain mengajar ini kenapa Yesus dijadikan anak tiri? Kenapa? Kenapa Yesus didiamkan? Kenapa Yesus ini hanya seperti apa? Seperti patung yang dipasang-pasang untuk jadi Tuhan. Kenapa bukan Yesus sendiri yang mengatakan itu? Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan itu? Kenapa? Kenapa harus orang lain yang Yesus sendiri tidak kenal? Kenapa? Jawab saya. Jangan kemana-mana dulu, bro. Iya, saya tidak kemana-mana. Kau mengatakan Yesus itu Tuhan berdasarkan pengajaran Kolose. Nah. Kolose itu suratnya Paulus. Yang saya minta bukan pengakuan Paulus. Yang saya minta pengakuan Yesus. Tuhan itu wajib hukumnya mengaku dirinya Tuhan. Kalau Yesus tidak pernah mengaku Tuhan dan hanya dituhankan berdasarkan pengakuan Paulus, berarti Paulus ini siapa? Oke. Bang Zuma mau seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Bang Zuma mau data seperti itu? Otak kalau cuma 0,2%, dosa belagu. Bang Zuma buka Lukas 4:12. Oke, saya buka. Saya ikuti maumu. Ya.
Ikutilah mauku sesekali, jangan saya ikutin maunya Bang Zuma. Ya, oke. Saya ikutin. Jangan engkau mencobai Tuhan. Ini iblis yang dicobai, iblis di sini yang tertulis atau yang mana? Oke. Di sini ada dua oknum, ada berapa oknum, Bro? Di sini ada berapa oknum, Bro? Kacau. Ini iblis sedang ingin mencobai Tuhan atau mencobai Yesus. Pelan-pelan kita melihat dulu ini berapa tokohnya, apa yang dibicarakan di sana. Kita itu pelan-pelan. Iya, otakmu itu 0,2%. Saya sudah tahu tujuanmu, kamu baru mau mikir. Itu pun tidak sampai. Bukan baru mikir, Bro. Di sini ada berapa oknum, Bro? Dua. Oke, dua. Yesus dan iblis. Ya. Oke. Yang dicobai siapa di sini, Bro? Yang dicobai itu firman Tuhan yang tertulis. Oke, firman Tuhan Yesus. Dasar penyesat. Kuciluk. Kan yang dicobai di sini. Udah kamu turun. Kamu nggak level dengan saya, Bung. Ya, kamu main turun sembah. Enggak. Kamu nggak bisa diskusi dengan sehat. Otakmu masih 0,2%. Kan kita main akal ini, bukan memakai nalar. Yang mau dicobai di situ siapa? Yang tertulis atau yang bukan tertulis? Iblis yang mengatakan, jika engkau adalah anak Allah, ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Yang mau dicobai itu adalah kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Mazmur. Tuyul, udah kau turun. Kamu turun. Jangan main turun lah. Enggak. Gimana sih? Kita kan, saya memberikan data saya. Kamu ke gereja sana, kamu jilat pantat pendeta. Dah selesai. Mending saya bernyanyi daripada saya diskusi sama orang yang otaknya nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otak nol. Inilah akhi, dogma itu benar-benar membuat mereka itu bodoh. Ketika Yesus berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu, itu bukan maksudnya jangan mencobai aku, bukan itu. Maksudnya Yesus itu jangan mencobai janji-janji Tuhan yang akan terjadi pada Yesus. Karena di dalam Mazmur 91 kita baca dari 11-12, di situ dikatakan bahwa Yesus itu tidak akan mendapatkan celaka. Malaikat akan datang menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu maksudnya. Jadi kalau iblis minta bukti apakah benar Yesus itu kalau jatuh dari bumbungan bait Allah itu mampus atau tidak, kalau dia anak Allah seharusnya dia nggak mati karena ada janji itu. Nah, itu ingin pembuktian. Jadi yang ingin dibuktikan oleh iblis adalah janji Tuhan. Benar yang dikatakan Akhi Zuma tadi, itu yang dicobai adalah janji Tuhan. Sehingga wajar ketika Yesus mengutip dari kitab Ulangan 6 itu, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Maksudnya apa? Jangan mencobai janji-janji Tuhan yang akan terjadi pada Yesus. Bukan begitu, Akhi? Lanjut. Iya, betul. Betul itu. Bahkan kalau kita lihat dari kitabnya sendiri di Yakobus 1 ya, ini surat Paulus ini pada jemaat Yakobus. Allah itu tidak dapat dicobai oleh kejahatan dan tidak mencobai siapapun. Itu dalil kitabnya mereka. Jadi iblisnya kan tahu tuh bahwa ada tertulis di dalam kitab Mazmur bahwa Tuhan akan menjaga anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Allah akan menjaga itu. Dan Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya, hamba-hambanya ini untuk dicobai atau untuk dicelakai oleh manusia. Nah, iblis datang. Benarkah Yesus ini adalah hamba Tuhan yang suci? Sebab ada tertulis. Yesus mengatakan, dia mengutip Ulangan 6 tadi. Betul. Jangan kau mencobai Allahmu, maksudnya jangan kau mencobai kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 91. Oke, jadi masih tetap Kristen anti Tuhan. Tuhan di sini adalah pencipta alam semesta. Karena Kristen terbukti mentuhankan ciptaan bernama Yesus. Oke, silakan teman Kristen yang mau berdiskusi silakan minta permintaan. Ini yang saya lihat ini Islam semua ini. Mau ngapain ke atas, Bang? Kira-kira mau ngapain ini teman-teman Muslim? Mau jadi narasumber? Oke, kita naikkan.
Kalau mau jadi narasumber kita naikkan satu-satu ya. Habis itu kita naikkan Kristen untuk Anda teman diskusi. Bismillah. Semangat. Rambos. Ya, silakan Bang. Rambos, selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Rambos. Aduh, nggak ada suaranya. Nah ini minta naik terus di atas jadi berhalang, ngapain Bang? Ngomong dong. Ya udah turunin nahi, nggak ada suaranya. Kasih saya Ya. moderator biar saya apakan. Tunggu moderator. Oke, sip. Oke Rambos, Anda dipanggil tidak ada respon, mohon maaf Anda turun. Oke, sekarang kita naikkan lagi. Wih, 20 orang permintaan nih. Ini mana yang Kristen, coba dong tapping yang Kristen. Banyak banget nih. Mana yang Kristen ini? Coba tapping yang Kristen, coba. Mana ini ya? Coba ini. Iya, selamat Oh, ini siang. Kristen nih. Selamat siang Bang Sam. Kristen Bang Sam? Oh, Kristen. Dari sekte apa? Protestan, Katolik? Protestan. Oh, Protestan. Silakan Ahi Juma. Iya. Oke. Iya, gimana Bang? Baik. Abang mau bertanya apa saya mau bertanya? Tema saya tuh Bang. Pasti Oh. cakrawala berpikir Anda itu kemudian menyangga pernyataan dari tema ini. Untuk itu, tolong Anda buktikan kepada kami bahwa Yesus itu bukan manusia. Oke, baik. Yesus bukan manusia. Dalam kordat ilahinya dia bukan manusia, tetapi dalam jasmani dia adalah manusia. Gimana itu maksudnya? Oke. Maksudnya manusia yang dilantik jadi Tuhan gitu Bang? Karena Kalau Tuhan itu Tuhan menjadi manusia, apa tidak bisa karena kemahakuasaannya? oh tidak Kalau bisa. apakah manusia punya Nggak bisa, kuasa? nggak bisa Kan Tuhan tentu jadi tidak. manusia, nggak bisa. Terus kemahakuasaan Allah di mana? Tetap Terbatas kekal, dong. tetap kekal, tidak bisa berkurang apalagi hilang. Makanya dia tidak bisa jadi makhluk. Kemahakuasaan Allah berarti kemahakuasaan Allah terbatas. Kalau Allah bisa menjadi Justru manusia, karena dia tidak terbatas kemahakuasaannya, selamanya dia maha kuasa, maka dia tidak bisa menjadi manusia. apa salahnya? Loh, salah dong. Salah Kok- dong. kok kemanusiaan- Karena ketika kemanusiaan Allah terbatas? saudara, karena ketika Tuhan menjadi manusia, itu hilang kemahakuasaannya. Tuhan tidak pernah menjadi manusia, tetapi Firman yang telah menjadi manusia. Ya, apalagi yang ini? adalah- Apalagi tadi katanya Tuhan, sekarang lari Firman lagi. Kalau Firman jadi manusia, ya Firman semuanya menjadi manusia. Matius 4 Iya. nomor 4. Semua kalau- manusia itu adalah Firman. Oke, baik. Iya. Kalau Firman yang telah menjadi buku kemahakuasaan Allah bisa enggak? Kalau firman perkataan Tuhan disalin masuk ke dalam buku, tak masalah. Seperti saya mengucapkan mendikte, kemudian murid-murid saya menulis di buku, tak masalah. Ini masalahnya yang mendikte, yang berucap, yang jadi manusia. Gimana itu? Jadi Tuhan itu nggak mungkin jadi manusia. Sedangkan Anda menyembah manusia, berarti Anda anti Tuhan. Kan gitu poinnya. Kita menyembah manusia bukan dalam artinya menyembah dalam fisik jasadnya, tetapi di dalam keilahian. Ya itu atau kan pekerjaan. iman, itu kan iman Anda. Tapi faktanya yang Anda sembah itu manusia, mau kayak mana? Yesus itu manusia, mau kayak mana? Bukan dalam sisi kemanusiaannya kita menyembah dia, tetapi di dalam ajaran dan kebenaran dia, yang itulah kita Iya sembah. sama aja, itu kan cuman mulut aja yang ngomong kayak gitu. Tapi faktanya yang Anda sembah itu manusia bernama Yesus. Anda kan tinggal nambah-nambahin aja. Bukan kemanusiaan yang kami sembah, tapi yang kami sembah adalah keilahian. Ya itu kan tambahan-tambahan Anda saja.
Tapi pada faktanya yang Anda semua itu manusia. Sekarang Anda buktikan dulu. Coba saudaraku, Anda buktikan kepada kami. Ya, bagus. Kalau bicara mengenai iman udah selesai. Makanya saya katakan Kristen anti Tuhan karena iman Kristen menyembah manusia. Selesai kan? Kami tidak menyembah manusia, Bang. Yesus manusia, saudaraku. Anda mau sampai kapanpun tidak akan pernah bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Sampai kapanpun dia tetap seperti manusia. Kata Yesus kepada kalian, kepada kita semua ya. Pada zaman dia datang ke dalam Yesus tidak pernah berkata kepada kita jangan ngadi-ngadi. Inilah kalian selalu offside. Yesus hanya berkata kepada muridnya Bani Israel, jangan ditambah-tambahin. Iya, baik Bang Sumai, aku mau katakan buat Bang Sumai, Yesus berkata, "Jikalau engkau tidak percaya kepada aku, percaya juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Karena apa yang dilakukan oleh Yesus itulah yang dikerjakan oleh Yesus, itulah yang dikerjakan oleh Bapa. Nah, siapa yang memerintahkan dia untuk melakukan itu? Yang memerintahkan dia, Bapa yang memberi kuasa kepada dia seluruhnya. Bagus, selesai kan? Berarti Yesus itu adalah manusia yang diberi kekuatan untuk melakukan itu. Contoh, Lukas 5 nomor 17. Pada suatu hari ketika Yesus, sabar dulu. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Mana ada Tuhan kayak begini? Dia itu hanya makhluk utusan duta. Dia nabi yang diutus oleh Tuhan, di mana Tuhan melakukan mukjizat melalui perantaraan dia. Maka dia bukanlah Tuhan, dia hanya manusia yang berstatus nabi. Itu loh. Makanya saya katakan Kristen anti Tuhan karena menuhankan utusan. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Yang aku maksud adalah Yesus. Dia adalah perantara antara Tuhan dan manusia, di mana dia dibekali kekuatan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Dia hanya perantara kok jadi Tuhan. Gimana sih abang ini? Kamu mesti tahu Bang Suma. Kamu mesti tahu apa itu ketuhanannya, apa itu Tuhan. Ya, apa itu Tuhan, Bang? Ya, Tuhan itu adalah yang diurapi. Tuhan itu otoritas tertinggi. Bang, Tuhan itu otoritas tertinggi, Bang. Tuhan itu gelar, Bang. Tuhan ini salah satu gelar, Bang. Saya sebutkan gelar, Bang. Kata Tuhan adalah gelar yang dipakai Yesus sebagai otoritas tertinggi yang ada kodrat ilahinya itu, Bang. Bagian dari Sang Pencipta itu, Bang. Saudara, kalau Anda berbicara Tuhan itu adalah yang diurapi, Tuhan mengatakan begini di dalam Mazmur 105 nomor 15. Jangan kau mengganggu orang-orang yang kuurapi. Berarti yang diurapi banyak. Bukan cuma Yesus. Jangan kau ganggu. Tidak boleh diganggu Yesus itu. Dia otoritas tertinggi, Bang. Makanya disebut Tuhan yang adalah hakikatnya Bapa itu yang berada di bumi. Anda melantiknya Tuhan, oke, itu Anda. Makanya saya katakan Anda anti Tuhan karena Anda melantik manusia yang adalah Mesias yang diurapi sebagai Tuhan. Sementara Tuhan itu maha kuasa. Dia bukan makhluk. Yesus makhluk. Dia manusia biasa dia. Dia mampu melakukan sesuatu itu karena dia adalah manusia pilihan. Sama seperti Nabi Musa, dia manusia pilihan, tetapi bukan mereka itu Tuhan, Bang. Makanya saya katakan agama Kristen itu adalah agama anti Tuhan karena mereka menuhankan makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Dalam wujud dia sebagai manusia, dia memang kemanusiaannya dia, wujudnya dia nyata di tengah-tengah dunia, Bang. Tetapi dalam proses dia keilahian dia itu adalah bagian daripada Tuhan itu, Bang. Bagaimana Anda mengatakan dia ilahi sementara dia manusia? Otoritas tertinggi dia adalah ilahi daripada Bapa itu, Bang. Di mana Anda mengatakan? Apa ada dalam diri Bapa itu keluar. Apa yang membuat Anda mendudukkan Yesus itu memiliki keilahian? Apanya? Dari aspek mananya? Kuasanya di tengah-tengah dunia, Bang. Kuasa apa itu? Iya, dia menyembuhkan orang sakit, bahkan tadi saya sudah bacakan dalilnya kepada Anda. Sendiri bangkit dari antara orang mati. Lukas 15 nomor 7. Oke.
Orang-orang yang sakit yang berasal dari desa Galilea dan juga di Yudea dan Yerusalem, dia menyembuhkan orang-orang sakit melalui kuasa Tuhan yang menyertai dirinya. Bolehkah saya bertanya Bang Suma? Ada seorang tabib, ada seorang dokter mampu mengobati obat jantung, Anda tuhankan. Boleh saya bertanya, padahal Bang bukan Suma? dia yang menyembuhkan. Alamak. Boleh saya bertanya, apakah ada manusia yang berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Ada. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ayatnya? Oke. Di dalam Al-Qur'anul Karim kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah ayat 31. Ali Imran. Ali Imran mengatakan bahwa Isa putar Maryam, iya kan? Bukan gitu ayat bunyinya. Bukan, Isa, bukan. Perintah Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Wahai Nabiku Muhammad, Nabi Muhammad, sampaikanlah kepada manusia, barang siapa yang ingin selamat, ikutlah denganmu. Tuh. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 15-16, barang siapa yang mengikuti beliau maka dia menuju kepada jalan keselamatan. Boleh saya bertanya? Ya kan sudah tadi barusan. Masih kurang. Iya. Oke, boleh membuktikan datanya, Bang? Biar aku lihat, biar aku tahu silakan. di sini datanya. Silakan. Datanya gimana, Bang? Silakan. Bahwa Muhammad itu jalan dan kebenaran. Al-Quran mengatakan itu, Bang. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Allah memberi petunjuk. Sendiri yang berkata, Bang. Maksudnya Muhammad sendiri yang berkata, di mana ayatnya bahwa dialah jalan, akulah jalan dan kebenaran. Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Saya tanya, Bang, di mana perkataan itu? Ucapan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Rasulullah SAW, jaminlah aku. Tidak pernah Muhammad berkata bahwa sampai di mana materi pelajaran Anda tentang Islam? Ayatnya, Bang Suma, tolong tunjukkan ayatnya. Sampai nah, ini aja udah goblok dia, akhi. Masa Nabi Muhammad aja. Ayat gimana sih? Ya sudah, Abang kalau otak masih 0,2 mau bahas Islam itu susah, Bang. Muhammad berkata, aku di mana ayatnya? Muhammad berkata, akulah ini jalan dan kebenaran dan hidup. Perkataan Nabi Muhammad itu bukan di Quran, Bang. Perkataan Nabi Muhammad itu di dalam hadis. Kok di ayat Anda ini ngerti Islam enggak sih? Bahkan lebih hebat Nabi Muhammad lagi. Nabi Muhammad ya ketika Umar datang kepada Rasulullah, dia baru bercerita bahwa dia baru saja dibacakan Alkitab. Kata Rasulullah, apa? Seandainya Musa dan Isa hidup di antara kalian saat ini, tetapi mereka tidak mengikutiku, niscaya mereka termasuk orang yang sesat. Ini Musa langsung yang dipegang. Lebih hebat Nabi Muhammad lagi. Yesus cuma akulah jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu bohong dia. Faktanya Elia tidak melalui Yesus, dia masuk surga. Yesus bohong di situ. Iya, Elia masuk surga tanpa lewat Yesus. Mana Muhammad berkatanya sendiri bahwa akulah jalan dan kebenaran. Itu tadi sudah saya tunjukkan. Bahkan lebih hebat, bukan hanya sekedar jalan. Bahkan Nabi Isa ketika dia datang, kalau dia tidak mengikuti Nabi Muhammad, dia sesat. Yesus tidak mengikuti Nabi Muhammad, nanti kedatangan yang kedua dia sesat. Itu lebih daripada jalan kebenaran. Kok masih nanya lagi? Gimana sih lu? Ganti ya, nggak mutu ini orang ini. Bisa membuktikan data. Udah cari yang lain, nggak mutu itu. Belum terbukti Kristen tidak menyembah yang bukan Tuhan. Malah terbukti Kristen menyembah yang bukan Tuhan.
Ayo yang lainnya Kristen silakan Tewing. Yang bener dong, kalau udah dijawab itu jangan mana ayatnya mana, oh, kupingnya budek atau gimana sih, padahal udah dijawab berkali-kali, pakai Quran dijawab, pakai hadis dijawab, masih juga nanya. Ayo, orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa Kristen tidak menyembah yang bukan Tuhan, silakan naik. Oke, Audrey, selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Audrey. Ya. David, selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. David. Kok pada jadi berhala semua sih? Halo David. Oh, ganti. Halo David. Nah, nggak bisa buktikan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu Tuhan, nggak bisa buktikan. Nggak bisa membuktikan bahwa Yesus itu manusia, Yesus itu bukan manusia. Jerin, selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Jerin, ini kenapa sih yang naik kok begini semua ini? Halo Jerin. Masa nanya perkataan Nabi Muhammad ayat gimana sih? Aduh parah kau ini mana nih yang kira-kira Kristen nih, coba kita naikkan satu persatu lah. Kita naikkan dulu satu persatu. Kalau